Salam jumpa teman-teman sekalian. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai sebuah software sebuah software analisis data kuantitatif yang bernama Jamovi ya. Nah, ini tampilan shortcutnya ya. Ini yang saya gunakan ini adalah Jamovi versi 2.2.5 ya. Jadi Jamovi ini sudah mengeluarkan begitu banyak versi ya. Di hampir setiap bulan dia mengeluarkan versi yang terbaru dengan perubahan-perubahan tertentu ya, perubahan-perubahan fitur tertentu. Nah, jadi Jamovi ini itu adalah sebuah software analisis data statistik yang bisa teman-teman dapatkan secara gratis ya. Nah, jadi teman-teman bisa dapatkan software ini secara gratis. Tidak seperti misalnya kita mengenal software-software analisis data kualitatif yang lain yang hampir seluruhnya itu berbayar ya. SPSS ya itu berbayar. Lalu misalnya teman-teman menggunakan Amos juga berbayar. Walaupun mungkin kita menemukan banyak instalan-instalan yang pakai cracker ya, pakai crack gitu. Tetapi sebenarnya dia berbayar. Lalu misalnya teman-teman juga mungkin menggunakan Smart PLS yang ini ya. Nah, Smart PLS ini juga berbayar ya. Jadi hampir semua software analisis data kuantitatif itu hampir semuanya itu berbayar. Nah, tetapi ada satu jenis software analisis data kuantitatif itu yang gratis ya, tidak berbayar. Untuk saat ini dia itu bisa di-download secara gratis ya. Nah, salah satunya itu adalah Jamovi. Nah, ini tampilan shortcutnya. Teman-teman bisa mendownload Jamovi ini ya, itu di di websitenya dia, website resminya. Nah, ini saya buka website resminya, saya tulis saja Jamovi ya. Nah, ini yang paling atas ini website resminya. Teman-teman buka. Nah, tampilannya seperti ini. Lalu kalau teman-teman mau mendownload, teman-teman tinggal menggunakan menu download ini ya. Nah, ini teman-teman bisa mendownload. Nah, ini versi yang terbaru ya, versi 2.2.5. Nah, ini teman-teman bisa mendownload yang ini, versi terbaru. Nah, ini gratis teman-teman. Teman-teman tidak perlu bayar ya, gratis. Saya contohkan ya. Nah, ini saya klik. Nah, ini langsung terdownload ya. Nah, terdownload. Nah, setelah downloadannya selesai, teman-teman bisa langsung menginstal ya. Di sini saya sudah menginstal. Nah, lalu saya sudah membuka dan ini tampilannya ya. Ini tampilan software Jamovi-nya ya. Tampilannya seperti ini. Nah, kita lihat di atas ini ya, menu-menu yang di atas ini adalah menu-menu analisisnya ya. Analisis datanya itu di atas ini ya. Nah, ini menunya. Nah, ini ada exploration ya. Teman-teman bisa menganalisis data deskriptif ya. Ini misalnya saya buka. Nah, ini data deskriptif. Ini misalnya mean, median, modus ya, and missing, standar deviasinya, squamous, kurtosis, minimum, maksimum ya. Semuanya bisa di sini ya, di deskriptif ini. Nah, ini standar errornya, confidence intervalnya ya. Teman-teman bisa menggunakan, kalau untuk analisis deskriptif, nah teman-teman bisa menggunakan menu exploration. Teman-teman bisa menggunakan t-test ini untuk analisis independent sample t-test, paired sample t-test, one sample t-test. Nah, itu bisa. Lalu juga ada ANOVA ya. ANOVA itu one way ANOVA, ANCOVA bisa. Lalu juga ada regression ya, linear regression, partial correlation metric. Nah, itu bisa. Lalu ada ini faktor ya. Misalnya teman-teman menggunakan validitas konstruknya itu menggunakan confirmatory factor analysis. Nah, bisa menggunakan ini vektor ini ya, exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis. Nah, kalau Meyer ini itu adalah meta analisis ya. Nah, jadi meta analisis itu salah satu jenis analisis dalam
literatur review ya. Nah, cuma meta analis ini dia menggunakan statistik gitu ya, hitung-hitungan ya. Tapi dia masih dalam jenis literatur review. Lalu ada mediation moderation ya. Misalnya teman-teman memiliki variabel mediasi atau variabel moderasi, bisa menggunakan ini. Lalu ada SAM ya, path analysis ya, bisa menggunakan ini juga. Lalu ini ada partial correlation ya, Spearman correlation ya. Misalnya teman-teman ingin menguji reliabilitas ya, misalnya reliabilitas rater ya, inter-rater ya, ini bisa pakai rater reliability atau Spearman correlation rank ya, bisa juga. Nah, ini bisa juga analitik hierarki proses ya, bisa juga. Lalu ini ada snow cluster ya. Nah, ini lalu ada juga salah satu jenis metode di dalam teori tes modern, yaitu RAS model ya. Nah, RAS model itu ada dikotomis RAS model, lalu ada pengujian differential item functioning, lalu ada polytomus ya. Jadi di Jamovi ini ya, dia tidak hanya menguji statistik dengan pendekatan teori tes klasik, tetapi juga dia menguji juga statistik yang menggunakan pendekatan teori tes modern ya. Salah satunya adalah RAS model ini ya. Nah, ini RAS model. Jadi ada RAS model untuk dikotomus, polytomus, lalu ada juga RAS mixture model ya, mixture model. Lalu ada latent class analysis. Nah, jadi itu menu-menunya di sini ya. Lalu teman-teman bisa melihat di sini ada dua jendela ya, atau dua area ya. Nah, area yang ini ya, ini adalah area untuk mengimpor data kita ya. Jadi data yang kita impor akan masuk semua di sini. Lalu setelah data kita impor, kita kan akan menguji ya menggunakan menu analisis yang ada di sini ya. Nah, misalnya saya ingin mencari reliabilitas. Maka di area ini juga akan muncul tampilan untuk pengujian reliabilitasnya ya. Seperti ini tampilannya. Nah, misalnya saya mau ANOVA misalnya ya. Nah, akan tampil begini ya. Jadi di area yang ini atau jendela yang ini itu selain untuk kita mengimpor data kita masuk di sini, tapi juga untuk setiap pengujian yang akan kita lakukan ya, akan muncul di sini. Nah, itu. Lalu untuk yang di sini ya, area yang di sini atau jendela yang di sini itu untuk melihat hasil dari pengujian kita ya, hasil dari pengujian kita itu akan dilihat di sini ya, Nah, misalnya saya mau menguji t-test independent sample t-test misalnya, saya masukkan data semua. Nah, dia akan muncul di sini ya. Ini lihat ya, ada independent sample t-test, lalu hasilnya akan muncul di jendela yang ini ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu yang berikutnya yang ingin saya jelaskan juga adalah bahwa di Jamovi ini dia memiliki modul ya. Ini sebelah kanan ini yang ada tanda tambah ini ya. Nah, ini adalah modul. Nah, ini adalah Jamovi library. Nah, di sini itu kita akan menemukan berbagai metode analisis statistik. Nah, ini ada banyak sekali metode analisis yang bisa kita pakai. Nah, ini kita lihat misalnya scatter ini kan install, berarti scatter ini ya, metode analisis scatter ini itu sudah ada di sini ya, Nah, lalu misalnya editor to run ERCOT install, iya, dia ini kan masih ini ya, masih install ya, masih install, berarti dia belum terinstall ya, di menu-menu kita yang ada di sini. Nah, ini jadi
ada banyak metode analisis yang bisa kita gunakan ya. Nah, ini banyak sekali. Misalnya dalam bidang medikal juga ada ini, medical decision in clinical fact. Nah, itu bisa juga. Lalu ada bidang psikometri, lalu ada sensory evolution data analysis, dan masih banyak ya, masih banyak sekali. Jadi Jamovi ini termasuk software yang lengkap ya, metode analisisnya ya. Jenis-jenis analisisnya itu lengkap sekali ya. Sehingga menurut saya Jamovi ini layak untuk kita gunakan sebagai software untuk kita menguji data-data yang bersifat statistik ya, data-data statistik. Bisa menggunakan Jamovi ini. Jadi seandainya teman-teman tidak memiliki software-software yang lain, misalnya SPSS, Amos, lalu Smart PLS, lalu apa lagi misalnya Fuse, teman-teman bisa menggunakan ini ya. Teman-teman bisa menggunakan Jamovi ini ya sebagai software untuk analisis data kuantitatif. Terlebih lagi dia punya keuntungannya itu adalah bahwa software ini gratis ya, gratis, kita bisa mendownloadnya secara gratis. Itulah yang menjadi keuntungan dari software Jamovi ini dibandingkan dengan software-software yang lain atau software-software analisis data kuantitatif yang lain. Nah, oke, saya kira demikian yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Nah, semoga video ini bermanfaat. Kita bisa bertemu lagi pada video-video saya selanjutnya, dan kemungkinan video-video saya selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan analisis data menggunakan software Jamovi. Oke, sekian dulu. Terima kasih.